Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma aslih lana umurana wa syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah wa syukurillah para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Hisnul Muslim min Adhkaril Kitabi wa Sunnah beserta penjelasan dan syarahnya atau keterangannya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan tentang doa atau zikir ketika rukuk. Ya. Sampai pada zikir yang keberapa? Ya. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami. Itu terakhir tentang doa ketika rukuk, yang mana dalam rukuk ada 5 macam doa yang disebutkan dalam Hisnul Muslim. Manapun yang dipilih maka rukuknya sah dan sholatnya pun sah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, doa rukuk yang nomor 5, Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Ini doa diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i dan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan melalui Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Qauluhu subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Sampun sing hafal niki. Dereng nggih. Coba ditirukan nggih. Coba ditirukan. Siapa tahu kita bisa menghafal dan bisa kita amalkan meskipun sekali dalam seumur ya. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Subhana dzil jabaruti wal malakuti Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Diulang lagi nggih. Subhana dzil jabaruti Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Coba saya baca sekaligus nggih. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Wal azamati. Coba ada yang
Bisa? Sudah hafal? Kalau nggak bisa hafal, dibaca. Ada yang baca? Oke, coba. Wal kibriya wal azamati. Masya Allah. Ini diulang-ulang terus nih. Nah, ini doa, ini adalah doa yang dinukil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin doa ini tidak familiar ya, ketika ruku, karena doa ruku yang familiar adalah Subhana Rabbiyal Azim. Sudah. Ya, ini yang familiar. Yang padahal ketika ruku itu ada 5 macam doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal kalau kita tidak bisa mengamalkan semuanya, kita bisa mengamalkan satu setiap dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sekali dalam seumur, supaya dikatakan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Dan ini adalah hidayah atau petunjuk dari ulama-ulama salaf kita. Ketika mereka mendapati satu sunnah, mereka berusaha untuk mengamalkan meskipun satu kali dalam seumur. Ini pernah saya contohkan dari Imam Ahmad. Sunnah apa yang diamalkan oleh Imam Ahmad? Yaitu berbekam dan memberi tukang bekam uang sejumlah 1 dinar. Karena dia meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa a'tal hajjama dinaron. Rasulullah SAW pernah berbekam dan memberi tukang bekamnya 1 dinar. 1 dinar berapa nggih? 4,25 gram emas. Ini biasanya yang jual beli emas antam 1 gramnya berapa? 900.000. Jenengan kalikan. 3 juta hampir 4 juta sekali bekam, tukang bekamnya dikasih 4 juta. Ini oleh Imam Ahmad langsung diamalkan, meskipun nggak terus menerus, tapi diamalkan sekali supaya mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Ya, maka dari itu kalau kita mendapatkan doa seperti ini, minimal kita amalkan ya, meskipun cuma sekali. Taib. Adapun mengenai makna serta kandungan yang ada di dalamnya adalah Subhana dzil jabaruti. Subhana maknanya adalah Maha suci Allah, tasbih, yaitu Maha suci Allah. Maha suci Allah dari segala macam sifat naqis, sifat yang menunjukkan satu kekurangan, sifat yang menunjukkan aib, sifat yang menunjukkan hal-hal negatif dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah sempurna. Mensucikan Allah taala dari sekutu, mensucikan Allah taala dari pendamping, mensucikan Allah taala dari hal-hal yang menyerupainya. Bahwa Allah taala tidak ada sekutu baginya, tidak ada pendamping baginya, tidak ada anak maupun diperanakkan baginya, dan juga tidak ada yang menyerupai dirinya. Semua sifatnya sempurna, semua perbuatan Allah taala penuh dengan hikmah. Tidak ada satupun dari perbuatan Allah taala yang sia-sia. Demikian juga zatnya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Ini makna Subhana, yaitu maha suci Allah, suci dari segala macam aib, kekurangan dalam sifatnya, dan lain-lain yang menunjukkan sifat negatif. Qauluhu dzil jabaruti, maknanya sahibil jabaruti, yaitu pemilik
kekuasaan, pemilik kedigdayaan, pemilik keagungan. Karena Jabarut itu adalah Al-Qahr, artinya penguasa yang mentaklukkan, yang digdaya, tidak ada satupun yang bisa mengunggulinya. Maha suci Allah yang maha digdaya, maha suci Allah yang maha mentaklukkan, tidak ada satupun yang bisa menyamai Allah Ta'ala. Tidak ada satupun yang tidak tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan subhanallah, kalau kita merenungkan sifat Allah, yaitu Al-Jabarut, maha digdaya, maha mentaklukkan, bahwa sebesar apapun rintangan yang ada di hadapan kita, kalau kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rintangan itu adalah tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah ketika seseorang memahami Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua yang selain Allah Ta'ala adalah ringan dan remeh. Dan yang paling dan maha agung, maha kuasa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qauluhu wal malakuti, dan kerajaan-kerajaan, artinya wa sahibil malakuti, dan pemilik kerajaan-kerajaan. Nanti pada hari kiamat kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sempurna, dengan artian bahwa tidak ada lagi makhluk yang mampu mengangkat dirinya sebagai raja. Karena kekuasaan Allah sangat tampak, semuanya sirna. Meskipun ketika di dunia ini Allah Ta'ala berkuasa, semua kerajaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kerajaan-kerajaan ini, kerajaan langit, kerajaan bumi, dan kerajaan-kerajaan manapun, semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini akan meringankan kita ketika memandang kekuasaan satu negara, kedigdayaan satu negara, atau kedigdayaan satu kerajaan. Kita akan merasa tenang. Karena apa? Sehebat apapun satu negara, sehebat apapun satu kerajaan, suatu saat pasti akan sirna. Suatu saat pasti akan musnah. Dan yang kekal hanya kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tenang akan kemenangan yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya yang beriman. Beda halnya orang yang tidak memahami hal tersebut. Dia melihat orang-orang kafir dengan berbagai macam kekuasaannya, merasa ciut, merasa gak punya kekuatan, merasa gak ada kemungkinan untuk menang. Ini adalah orang yang tidak memahami tentang kerajaan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenarnya. Kalau kita lihat ya, kerajaan-kerajaan yang zaman dahulu, yang katanya menguasai separuh bumi, yang katanya menguasai satu benua, yang katanya menguasai setengah benua, bahkan yang katanya menguasai satu Nusantara, mana sekarang? Sekarang tinggal puing-puingnya. Orangnya sudah jadi tanah, bangunannya tinggal puing-puing. Itu adalah pelajaran bagi kita bahwa sehebat apapun satu kerajaan, sehebat apapun satu kekuasaan, satu negara, pasti suatu saat akan menjadi puing-puing seperti kerajaan-kerajaan dan negara-negara sebelumnya. Dan yang kekal hanyalah kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qauluhu wal kibriyai,
Al-kibriya yaitu pemilik kebesaran, bahwa kebesaran ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat ini khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga qauluhu wal 'azamati, dan keagungan. Kebesaran dan keagungan ini adalah khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mengambil sifat tersebut, sifat besar, kebesaran dan sifat keagungan, yaitu sifat sombong dan sifat congkak, maka Allah Ta'ala akan murka kepadanya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ahu minni qasamtuhu. Kibriya, kesombongan, kebesaran adalah jubahku. Wal 'azamatu, dan keagungan adalah sarungku. Siapapun yang mengambil salah satu darinya, maka aku akan mencelupkan, akan melemparkan dia ke dalam azabku. Maka tidak layak dan tidak patut bagi seorang hamba manusia yang lemah untuk sombong, merasa besar, untuk congkak, merasa agung. Karena kedua sifat itu adalah khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sesuai dengan kondisi rukuk seseorang. Pada saat rukuk dia mengakui keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala disertai ketundukan dia dengan membungkukkan badannya. Taib, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah sedikit kandungan dari doa rukuk yang terakhir atau yang kelima dalam kitab Hisnul Muslim. Taib, kita ulang lagi ya, sebelum kita lanjutkan ke doa berikutnya. Semoga kita diberi kemudahan untuk menghafalnya. Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamati. Saya ulang lagi ya. Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamati. Wal 'azamati. Enggak. Baik. Sekali lagi ya, sekaligus. Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamati. Masya Allah. Sudah hafal? Insya Allah nanti salat isya diamalakan nggih. Salat isya mangke diamalakan rukuk pertama nggih. Sing biasanya subhana rabbiyal azim sekali-kali diganti subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamati. Baik. Kita lanjutkan ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala du'aur raf'i minar ruku'. Doa bangkit dari ruku'. Nah, ketika sholat setelah ruku' kan bangkit berdiri dari ruku'. Lah ketika bangkit dari ruku', doanya apa? Doanya adalah qala sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ini sekaligus gitu. Sami Allahu liman hamidah, ini tatkala bergerak dari rukuk ke i'tidal. Ketika pergerakan perpindahan ini membaca Sami Allahu liman hamidah. Setelah itu, setelah i'tidal baru baca Rabbana walakal hamdu hamdan
katsiran thayyiban mubarakan fih. Kalau dalam perpindahan gerakan dalam sholat biasanya menggunakan takbir, seperti memulai sholat dengan takbiratul ihram, ketika mau ruku membaca takbir Allahu Akbar, ketika mau sujud membaca takbir Allahu Akbar, bangkit dari sujud membaca takbir Allahu Akbar, dan seterusnya. Kecuali ketika bangkit dari ruku membaca Sami Allahu liman hamidah, kemudian ketika sudah i'tidal membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Insyaallah ini sudah hafal nggih, soalnya sudah biasa dibaca. Memang niki yang sering diajarkan dan kita baca. Nanti tambahannya mil as-samawati wa mil al-ardi, ada lanjutannya insyaallah yang ketiga. Adapun mengenai makna dan tafsirnya, doa ini Sami Allahu liman hamidah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun maknanya Sami Allahu, sami'a mendengar, telah mendengar, Allahu Allah Ta'ala, liman bagi orang, hamidahu yang memujinya. Dalam doa ini menetapkan sifat bagi Allah, yaitu sifat mendengar, bahwa Allah Ta'ala maha mendengar. Ya, terus jenengan ngucap nopo mawon niku Allah Ta'ala mendengarnya, mendengarnya. Selirih apapun ucapan kita, bahkan ucapan hati kita itu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar. Kemudian di dalam doa ini yang dimaksud dengan mendengarnya Allah Ta'ala di sini adalah sama'ul qabul, yaitu mendengarnya Allah Ta'ala untuk mengijabahi, mendengarnya Allah Ta'ala untuk mengijabahi doa serta pujian orang yang memujinya. Karena mendengar itu ada dua macam, mendengar secara umum, mendengar suara, dan mendengar secara khusus, yaitu mendengar menerima, mendengar mengabulkan. Nah, seperti jenengan nggih, kalau ada anak jenengan dibilangin, dipanggil, fulan sini, ketika dia langsung berangkat, kita katakan apa? Dia itu mendengar panggilan. Kalau dipanggil fulan sini, enggak datang-datang, kita katakan apa? Enggak mendengar. Apakah memang benar anak kita enggak mendengar? Sebenarnya adalah mendengar, tapi yang yang dinafikan itu adalah mendengar apa? Memenuhi panggilan. Mendengar untuk mengabulkan seruan. Maka dari situ mendengar itu mendengar secara umum, dan mendengar mengabulkan dan memenuhi seruan atau panggilan. Nah, dalam doa ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar bagi orang yang memujinya, artinya bahwa Allah Ta'ala mendengar pujian mereka lalu memberi pahala dan balasan yang lebih baik baginya. Allah mendengar doa orang yang memohon kepadanya, lalu Allah pun mengabulkan dan mengijabahi doa orang tersebut. Qauluhu liman hamidah, bagi orang hamidahu yang memujinya. Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan menyebutkan asmaul husna dan sifat-sifatnya. Siapapun yang ingin memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala,
itu menyebut sifat-sifatnya. Allahumma antar rahmanur rahimu, al-ghafuru, al-karimu. Ya. Menyebutkan nama-namanya yang mulia, yang indah-indah, dan sifat-sifatnya yang mulia. Taib. Yang kedua, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ini adalah doa bangkit dari rukuk dibaca setelah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, walakal hamdu, dan bagimu segala pujian, hamdan pujian, katsiran yang banyak, thayyiban yang baik, mubarakan yang penuh berkah fihi di dalamnya, di dalam pujian tersebut. Doa ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya melalui sahabat Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu anhu. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana lakal hamdu." Artinya jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana lakal hamdu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kapan diucapkan? Tadi sudah jelaskan. Siapa yang mengucapkan? Yaitu orang yang sholat sendiri. Pertama, orang yang sholat sendiri mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ini yang pertama. Yang kedua, imam. Imam sholat apapun, sholat fardu, sholat sunnah, ketika bangkit dari rukuk pun mengucapkan dua-duanya, mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ini bagi imam. Adapun makmum, ya, makmum maka dia mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih setelah imam membaca sami Allahu liman hamidah. Dari sini makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-imamu, jika imam berkata sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah Rabbana lakal hamdu. Dari sini jelas bahwa makmum hanya mengucapkan Rabbana walakal hamdu sampai akhir, tidak perlu membaca sami Allahu liman hamidah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pendapat yang rajih. Ada pendapat yang lain, yaitu bahwa makmum pun membaca sami Allahu liman hamidah dan juga membaca Rabbana walakal hamdu sampai akhir. Ini pendapat yang kedua, yaitu baik makmum pun membaca sami Allahu liman hamidah berdasarkan hadis sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah seperti apa yang kalian lihat aku salat. Dan salatnya Rasulullah SAW mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka makmum pun mengucapkan doa tersebut. Akan tetapi sebagaimana saya sampaikan tadi, yang rajih berdasarkan dalil hadis dari Nabi SAW bahwa khusus makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Pembahasan kedua yaitu tentang bagaimana membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Sami Allahu liman hamidah itu disunahkan dibaca keras ketika sholat, ketika menjadi imam. Ya, ketika menjadi imam dikeraskan membaca sami Allahu liman hamidah sebagaimana
membaca takbir intiqal. Ketika mau rukuk baca Allahu Akbar, imam mengeraskan. Sami Allahu liman hamidah, makmum pun imam pun mengeraskan, ya. Ini bagaimana cara membacanya. Adapun orang yang sholat sendiri maka tidak perlu mengeraskan. Kalau sholatnya sendiri atau sebagai makmum maka tidak perlu dikeraskan. Cukup mendengar dirinya sendiri, sami Allahu liman hamidah, wallahu taala a'lam. Tapi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun lafaz Rabbana lakal hamdu ini ada 4 macam. Ada 4 macam lafaz yang dinukil dari Nabi SAW. Semuanya benar, ya. Yang coba jenengan cocokkan kalih sama yang jenengan hafal. Nanti mana yang sesuai berarti sudah benar, ya. Yang pertama yaitu ucapan Rabbana lakal hamdu, enggak ada wawunya. Rabbana lakal hamdu. Ini pertama. Yang kedua, Rabbana walakal hamdu, ada wawunya. Yang ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamdu, ada Allahummanya di awal dan tidak ada wawunya. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Dan yang keempat, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Nah, dungane jenengan sing pundi? Enten boten mriki? Sing pundi? Yang kedua, Rabbana walakal hamdu. Sedanten. Itu sing klintune. Nah, selama sesuai dengan apa yang dinukil dari Rasulullah SAW, maka benar. Baca Rabbana lakal hamdu benar, Rabbana walakal hamdu benar, baca Allahumma Rabbana lakal hamdu juga benar, Allahumma Rabbana walakal hamdu juga benar. Dan ini adalah kemudahan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, ya. Yang biasa nomor 1 juga benar sesuai dengan sunnah, nomor 2 juga benar sesuai dengan sunnah. Dan alhamdulillah ini kemudahan yang Allah berikan kepada umat ini. Terus sebaiknya bagaimana kalau memang ada 4 nukilan dari Rasulullah SAW? Sebaiknya adalah sekali-kali diamalkan, ya. Kalau bisa diamalkan semuanya, ya, sekali diamalkan yang ini, sekali diamalkan yang ini, sekali diamalkan yang ini, sekali diamalkan yang ini, maka itu lebih afdol karena bisa mengamalkan semua sunnah. Kalau nggak bisa ya cukup 1 saja, nggak apa-apa. Okay. Ini adalah kemudahan, ya. Karena sholat ini istimewa, doanya nggak boleh ngarang. Beda dengan doa di luar sholat. Di luar sholat jangan ngarang doa, yang penting baik dan diizinkan boleh. Tapi dalam sholat itu nggak boleh ngarang. Doanya harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena beliau bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti apa yang kalian lihat aku sholat. Kalau doanya ngarang berarti nggak seperti sholatnya Rasulullah, makanya nggak boleh. Bahkan sebagian ulama itu kalau berulang kali mengucapkan doa yang tidak pernah disunahkan oleh Rasulullah bisa membatalkan sholatnya, karena dianggap apa? Ini perkataan di luar sholat yang diucapkan dalam sholat. Maka dari itu perlu dijaga benar. Doa sholat saya ini sudah benar sesuai dengan sunnah enggak? Kalau sudah benar alhamdulillah, kalau belum maka dilatih sedikit demi sedikit, terus menerus dilatih sehingga benar-benar sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yeah. Adapun makna yang terkandung dalam doa Rabbana walakal hamdu, Rabbana wahai Tuhan kami, walaka dan milikmu alhamdu segala pujian. Hamdan pujian, kathiran yang banyak, thayyiban yang
baik, mubarakan yang penuh berkah fihi di dalamnya. Tentang pujian ini sudah kita bahas sebelumnya, dan pertemuan-pertemuan sebelumnya juga pernah berulang kali kita bahas, maka tidak perlu kita ulangi lagi, kita langsung ke doa berikutnya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta mim syai'in ba'du ahla thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini adalah tambahan doa ketika i'tidal nggih. Ini doa yang nomor 3 setelah bangkit dari rukuk, kemudian i'tidal. Jika ingin lengkap doanya bisa dilanjutkan. Jadi Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahla tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Lumayan panjang nggih. Ini kalau salat jadi imam jangan dibaca. Kenapa? Kecuali kalau makmumnya semuanya ridho. Misalnya kalau jadi imam, ini repotnya jadi imam. Harus melihat kondisi makmumnya. Oh, makmumnya ada yang tua, ada yang anak-anak, ada yang muda. Harus dijaga kondisi mereka. Maka dipilihlah doa-doa yang cukup. Ya. Nah, seandainya dibaca selanjutnya, maka diperbolehkan bahkan ini lebih afdal. Ini sudah hafal nggih? Mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Sampai situ aja biasanya hafal. Seterusnya ini yang jarang, bahkan enggak pernah wal ahla tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu kulluna wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima man'ata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Baik. Adapun mengenai maknanya, sebelum kita menginjak tentang maknanya, doa ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Jadi doa ini doa sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya melalui sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma. Mil as-samawati memenuhi langit-langit, wa mil al-ardi dan memenuhi bumi, wa ma bainahuma dan apa yang di antara keduanya. Maksudnya adalah pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala itu sepenuh langit-langit, bumi dan apa-apa yang di antara keduanya. Ini adalah sebagai bentuk pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita memuji Allah itu tidak bisa sempurna. Pujian kita ini tidak bisa sempurna. Kenapa? Kita ini lemah. Kita ini lemah sehingga pujian kita kepada Allah itu terbatas. Kapan kita memuji kepada Allah Ta'ala? Kalau habis dapat nikmat. Itu terbatasnya kita. Ya. Beda dengan hamba Allah yang benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala, maka memuji Allah dalam segala kondisi. Pujiannya itu seperti nafas. Tahu nggih, pujiannya seperti nafas. Berarti pujiannya itu tidak pernah berhenti. Kalau berhenti berarti mati. Ini pujian hamba Allah yang sebenarnya. Memuji Allah seperti gerakan nafas. Dan ini yang akan terjadi pada hari kiamat. Ya. Pada hari kiamat, nafasnya ahli jannah
itu hanyalah puji-pujian kepada Allah dan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya manusia di dunia ini bernafas, tidak ada henti dan putusnya. Karena kita ini lemah, nggak bisa menghitung banyaknya pujian kita kepada Allah Ta'ala, sehingga kita sebutkan luasnya pujian tersebut, yaitu sepenuh langit-langit, sepenuh bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Ini seperti halnya ketika antum minta maaf kepada orang lain ya. Antum minta maaf supaya kelihatan banyak, langsung minta maaf 1000 kali. Saya minta maaf 1000 kali. Padahal cuma 1 kali ya. Tapi dia maksudnya apa? Bahwa minta maafnya diulang-ulang 1000 kali. Karena nggak bisa ngulang 1000 kali, maka disebutkan bilangannya. Saya minta maaf 1000 kali. Beribu maaf. Beribu maaf. Padahal maafnya cuma 1. Karena apa? Kita lemah. Seandainya kita laksanakan beribu maaf tersebut, berapa jam? Nggak ada habisnya. Demikian pula pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lemah, nggak bisa memuji sebanyak itu, maka kita sebutkan mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma. Ya. Demikian juga ketika doa zikir pagi sore ya. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi. Maha suci Allah, maha terpuji Allah sebanyak jumlah makhluknya. Padahal kita cuma baca 1 kali. Karena lemah, kita sebutkan bilangannya. Ini sebagai pengakuan lemahnya kita dalam memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu wa mil'a ma syi'ta, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki. Min syai'in ba'du, dari sesuatu ba'du setelahnya, itu setelah terpenuhinya langit-langit, bumi dan apa-apa yang diantara keduanya. Ahlas tsana'i wal majdi, maknanya ahlas tsana', engkau adalah pemilik as-tsana', sanjungan, pemilik sanjungan, pemilik pujian. Wal majdi, al-majd adalah al-'azamah, keagungan. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik sanjungan, pemilik keagungan. Qauluhu wa kulluna laka 'abdun, dan seluruh kita bagimu adalah hamba. Artinya kita semuanya adalah milik Allah sebagai hamba, sebagai budaknya Allah Ta'ala. Apa artinya budak Allah Ta'ala? Ya harus nurut, harus ikut terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah masuk waktu sholat isya, Anda persilakan muadzin, dan insyaallah setelah adzan kita lanjutkan mengenai tafsir dan makna dari doa ini. Fadhal. Baik, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Qauluhu wa kulluna laka 'abdun, wa kulluna, dan seluruh kami, laka, untukmu, 'abdun, adalah hamba. 'Abd, hamba, itu adalah penghambaan diri, pengakuan bahwa kita semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala adalah Tuhan kita. Yang mana pengakuan sebagai seorang hamba ini mengharuskan tunduk patuh dan taat kepadanya. Ini seperti halnya budak nggih. Hamba itu budak. Jangan sembarang budak. Budak niku kudu nurut majikane. Senes pembantu, senes karyawan. Nek pembantu karyawan, nek mboten seneng nggih medal. Tapi nek budak mboten saged. Seneng gak seneng nggih tetep dados hambane Allah Ta'ala. Ya. Jenengan ten pundi mawon,
kesehatan pun dimawon tetap statusnya budaya Allah Ta'ala, hambani Allah Ta'ala. Maka dari itu ya harus tunduk patuh, taat kepada Allah Ta'ala. Ini pengakuan. Ya. Taib. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Doa ini selain dibaca dalam i'tidal juga dibaca dalam zikir setelah salat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya. Allahumma la mani'a. Allahumma ya Allah la mani'a, tidak ada yang menghalangi lima a'taita, terhadap apa yang engkau berikan. Ini adalah kesempurnaan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempurnaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa tidak ada satupun yang bisa menghalangi apa yang Allah berikan. Kalau Allah Ta'ala memberikan sesuatu kepada seorang hamba, siapapun tidak akan bisa menghalanginya. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi lima terhadap apa mana'ta, yang engkau cegah, yang engkau larang. Artinya apa? Jika Allah Ta'ala menetapkan tidak memberi seseorang, maka tidak ada satupun yang bisa memberinya. Dan ini adalah salah satu bentuk dari tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengetahui bahwa apa yang kita dapatkan itu bukanlah pemberian makhluk, akan tapi murni dari Allah Ta'ala. Jika Allah memberi, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Demikian juga apa yang Allah halangi tidak akan bisa diberikan oleh orang lain. Dan subhanallah, ini kalau kita renungi, kita amalkan, ini akan membuat hidup kita tenang. Dalam mencari rizki ikut tenang. Ya. Jenengan nek sadian, kok ngimani niki, istalah Mbah Sio jenengan sadiane sami kok ya, sama-sama jualannya kanan kirinya. Kalau beriman dengan ini, apa yang Allah tetapkan sebagai rezeki saya nggak akan diambil oleh tetangga saya. Dan apa yang sudah jadi rezeki tetangga saya tidak akan berpindah kepada saya. Sehingga apa? Membuat kita tenang, nyaman, dan senang. Kita mendapat rizki senang, tetangga kita mendapat rizki juga senang. Ya. Karena apa? Apa yang didapatkan oleh tetangga kita bukan dari kita, tapi semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau ini tidak bisa diresapi atau tidak direnungkan dengan baik, ini akan membuat hasad, akan membuat dengki. Bagaimana hal itu terjadi? Membuat dengki, merasa ketika tetangganya mendapat rezeki, seolah-olah dia mengambil rezeki kita. Ya. Sama-sama jualannya, sama-sama jualan makanan. Ada orang mau beli ke tetangganya, cemberut. Kenapa? Merasa, wah ini jupuk pelangganku ini. Gak beres ini. Nah, akhirnya menimbulkan rasa iri, dengki, dan hasad. Ini karena tidak mengimani pemberian Allah Ta'ala. Kalau kita mengimani, oh orang itu meskipun biasanya beli ke kita, kok beli ke tetangga kita. Ini karena apa? Allah Ta'ala yang memberikan. Kita berbuat apapun gak bisa menghalangi. Demikian juga sebaliknya, ketika ada orang yang beli kepada kita, pun adalah dari Allah Ta'ala. Kita tidak mengambil milik orang lain. Ya. Ini penting untuk direnungi, difikirkan, diresapi. Ya. Terkhusus dalam mencari rizki. Ya. Supaya tidak timbul rasa iri, hasad, dan dengki. Wallahu ta'ala alam.
Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu wala yanfa'u, dan tidak bermanfaat, tidak berguna, dzal jaddi sahibul ghina, jad atau al-ghina, la yanfa'u dzal jaddi, tidak memberi manfaat pemilik kekayaan, minkal jaddu darimu kekayaannya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa orang yang kaya itu tidak akan berguna kekayaannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang berguna adalah amalnya. Sekaya apapun seseorang, kalau nggak punya amal, kekayaannya tidak akan berguna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya. Ini maksudnya supaya kita merenungi dan meresapi dan meningkatkan, sehingga kita meningkatkan amal kebaikan kita. Tidak hanya meningkatkan kekayaan kita, tapi meningkatkan amal kebaikan kita, dan itulah yang berguna, bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah akhir daripada doa i'tidal. Dari sini doa i'tidal ada 3 macam nggih. Habis bangkit dari rukuk, yang pertama yang dibaca adalah Sami Allahu liman hamidah bagi imam dan sholat sendiri. Kemudian Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, dibaca oleh makmum, imam, dan sholat sendiri. Ini sudah cukup. Lebih sempurna lagi, mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini sempurnanya, ya. Adapun mengenai gerakan i'tidal, yaitu setelah rukuk kembali lagi berdiri tegak dan tangannya dilepas, hanya diluruskan, tidak ditaruh di dada kanan di atas yang kiri. Ini adalah ketika i'tidal, ya. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwa orang yang i'tidal itu tangannya dilepas, tidak disedekapkan di atas dada, ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa itu disedekapkan di atas dada, ya. Dan yang rajih dan yang kuat, ini adalah pendapat jumhur, wallahu ta'ala alam, bahwa tangannya dilepas. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i dan juga pendapat yang diambil oleh Syekh Albani dalam sifat sholat Nabi, ya, rahimahullah ta'ala. Baik, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian doa i'tidal yang bisa kita bahas pada kajian malam hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada keterangan, penjelasan atau pertanyaan yang kurang jelas. Oke, tafadhol. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Jika bertobat dari dosa besar, apakah harus sholat tobat? Apakah ada doa khusus? Baik. Bismillah. Mengenai bertobat dari dosa besar, bertobat ini, tobat artinya kembali, ya. Bertobat dari dosa besar itu dengan melakukan 3 hal. Yang pertama, berhenti dari dosanya. Pertama, berhenti dari dosanya. Yang kedua, menyesali
perbuatan dosa tersebut yang dia perbuat, menyesali dosa yang dia perbuat tersebut. Yang kedua. Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi lagi. Ini adalah syarat taubat. Jika seseorang sudah melakukan 3 syarat ini lillahi ta'ala, dia sudah diterima taubatnya sebagai taubatan nasuha. Adapun salat taubat yang dilakukan ketika ingin taubat, maka ini termasuk ibadah, ya, salat taubat, karena habis melakukan dosa besar. Tapi itu bukanlah syarat dalam melakukan taubat. Jadi salat taubat bukanlah syarat dalam melakukan taubat. Karena syarat taubat ada 3 macam. Yaitu yang pertama, berhenti dari dosa besar. Kedua, menyesali. Yang ketiga, bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi. Dan syarat keempat, kalau dosa tersebut berkaitan dengan hak manusia, yaitu mengembalikan hak manusia tersebut atau meminta keikhlasannya, meminta maaf kepada dia. Ya. Seperti pernah mencuri milik orang lain. Ini dosa besar. Bertobat setelah melakukan 3 hal tadi, berhenti dari mencuri, menyesal, tidak bertekad tidak mengulangi lagi, kemudian barang yang dicuri itu dikembalikan. Kalau sudah enggak ada, didatangi orang yang dicuri untuk memberikan tebusannya. Berapa nilainya, dikembalikan dengan nilai. Kalau barangnya sudah enggak ada, dengan nilai. Kalau nilai enggak ada, kalau tidak bisa dinilai, seperti apa? Seperti ghibah. Ghibah ini bukan harta, ya. Maka meminta maaf, meminta keikhlasannya untuk memaafkan. Ini adalah taubat dari dosa besar. Adapun salat bukanlah syarat untuk melakukan taubat. Dan doa khusus dalam taubat secara khusus tidak ada, cukup membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma gfirli wa tub alayya, atau astaghfirullah wa atubu ilaih. Bahwa Rasulullah SAW dalam sehari semalam itu beristighfar, bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali, yaitu astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu adalah doa khusus, itu adalah doa yang umum diucapkan ketika seseorang meminta ampunan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Yang nomor 2, apakah boleh baca doa-doa yang ada di Al-Qur'an seperti Quran surat Ibrahim 40 atau Ali Imran ayat 8 setelah tasyahud akhir sebelum salam ketika sujud? Membaca doa di tempatnya yang dianjurkan untuk membaca doa dalam sholat ini diperbolehkan, bahkan dianjurkan, baik doa tersebut dari dalam Al-Quran maupun dari sunnah maupun doa dari diri kita sendiri, selama sesuai dengan adab-adab doa. Dan tempat doa dalam sholat adalah ada 2 tempat, yaitu ketika sujud dan setelah tahiyat sebelum salam. Ketika sujud Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunu bainal abadi wa rabbihi wa huwa sajid. Kondisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Fa'aksiru fihi doa, maka perbanyaklah di dalamnya doa. Di sini disunahkan untuk berdoa. Nah, doanya ini umum, maka boleh doa diambil dari Al-Quran, seperti dalam surat Ibrahim ayat 40. Kalau ayat 40 kurang tahu bunyinya seperti apa ini ya. Surat Ali Imran, yang tahu ya lafadznya aja, seperti Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa-doa yang
diambil dari Al-Quran. Kalau dibaca sebagai doa boleh, tapi kalau dibaca sebagai ayat tidak boleh, karena sujud tidak boleh membaca Al-Quran. Dibaca sebagai doa boleh. Demikian juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW seperti Allahumma tsabbit qalbi atau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, ini salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian juga doa sebelum salam setelah tahiyat seperti Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini adalah 4 yang sangat dianjurkan dan selalu dilakukan oleh Rasulullah di ketika sebelum salam dan setelah tahiyat, berdoa dengan dengan minta perlindungan Allah Ta'ala dari 4 macam tersebut. Ya. Insyaallah jelas nggih. Jadi doa ketika sujud, ya, yang doa itu boleh diambil dari Al-Quran, sunnah maupun dari dirinya sendiri. Demikian juga sebelum salam. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Ada yang lain? Kalau nggak ada, kiranya kita cukupkan sampai di sini. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.